Excellent Generation, kembali lagi di podcast Persekutuan Siswa Malang Youth Center. Hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai kekudusan. Aku pengen tanya dulu nih sama kalian. Apakah kalian pernah memiliki pemikiran seperti ini? Yang pemikiran seperti semua orang melakukannya kok, jadi gak apa-apa lah kita ngelakuin hal itu juga. Atau mungkin pemikiran seperti asal gak ngerugiin orang lain, gak apa-apa kok untuk ngelakuinnya. Toh mereka gak ikut-ikutan. Yang rugi paling aku sendiri, malah sebenarnya gak ngerugiin aku atau orang lain. Atau pemikiran, mumpung gak ada yang tahu, gak apa-apa yuk dilakukan. Gak akan ada yang ngeliat kok, gak ada CCTV juga. Atau pemikiran yang lain seperti ini, cuma sekali kok, abis itu tobat gak akan dilakuin lagi. Mungkin atau pernah berpikir hal yang sebenarnya aku gak ngelakuin apa-apa sih, cuma mikirin aja, jadi belum dilakuin kok hal itu. Pernah gak kalian punya pemikiran seperti itu? Yaitu adalah pemikiran-pemikiran duniawi ya. Pemikiran-pemikiran yang merasa gak apa-apa kok kita melakukan hal buruk, melakukan dosa, karena gak ada yang tahu, karena gak ngerugiin orang lain, dan gak ada yang tahu gitu kita ngelakuin apa juga. Bahkan kita kan cuma mikirin doang, jadi gak akan ada yang tahu. Nah sebenarnya apa sih kata firman Tuhan mengenai pemikiran-pemikiran duniawi ini? Kalau Tuhan bilang, kalau di dunia bilang semua orang melakukannya, jadi gak apa-apa. Tapi kalau Tuhan bilang, kita itu ngikutin kata orang atau firman Tuhan. Dari Amsal 14 ayat 12 ya, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi, ya kalau menurut firman Tuhan, sebenarnya di dunia ini, orang lain pikir banyak gitu jalan yang lurus. Hal itu gak apa-apa dilakukan, karena semua orang juga melakukannya, seperti mungkin merokok, menonton film-film porno, atau mungkin ngomong kotor yang paling sering ya. Jadi kita ngerasa nggak apa-apa kok, teman-teman aku juga ngelakuin hal itu, ya udah aku juga ngelakuin aja, toh semua orang juga biasa aja aku ngelakuin hal itu, nggak apa-apa lah. Padahal kalau kata firman Tuhan, ya mungkin orang-orang bilang itu benar, tapi kalau kata firman Tuhan itu tuh nggak benar. Jadi jangan sampai kita sesat, jangan jadiin standar orang-orang itu adalah apa yang harus kita lakukan, tapi jadikan firman Tuhan sebagai standar hidup kita ya. Terus mungkin ada pemikiran yang asalkan gak ngerugiin orang lain, gak apa-apa untuk melakukannya. Tapi kalau menurut firman Tuhan dari Imamat 5 ayat 17, jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi mungkin kita merasa apa yang kita lakukan itu gak merugikan orang lain, mungkin seperti merokok atau mungkin nonton film porno, mungkin kita mengumpat pada diri sendiri, kita mengumpat ya, tapi itu kan namanya dosa ya. Dosa adalah dosa ya, ketika kita melakukan hal itu, hal kecil atau hal besar, melakukan hal buruk meskipun itu tidak merugikan orang lain, tapi itu adalah dosa. Dan namanya dosa itu pasti ada konsekuensinya, dan konsekuensi ditanggung sendiri, gak ditanggung bersama-sama ya. Dan mungkin kita merasa bahwa orang lain gak tahu kok perbuatan kita, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan Maha tahu. Tuhan itu tahu, meskipun kita hanya memikirkannya saja ya. Bahkan pikiran kita aja itu, pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, itu tuh semua udah mendukakan hati Tuhan. Itu udah menjadi dosa ya, meskipun kita baru mikirin. Dan mungkin kita pikir, cuma sekali kok Kak ngelakuin halnya, aku cuma sekali kok nyoba-nyoba doang, cuma ikut-ikutan teman aja, jadi cuma sekali ini, habis ini tobat. Ya meskipun melakukan hal itu sekali, yang namanya dosa itu adalah tetap dosa dan ada konsekuensinya. Nah pasti susah banget ya, karena selama ini mungkin kita pikir apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, dunia ini jadi standar gitu dalam keseharian kita. Jadi akan sulit gitu untuk
memahami prinsip firman Tuhan yang benar. Kita jadi mungkin punya prinsip yang melenceng, ikut-ikutan dunia. Tapi di sini kita mau belajar bersama-sama mengenai kekudusan ya, agar kita tidak lagi hidup menurut standarnya dunia. Pertama-tama kita harus tahu kenapa sih kita harus hidup kudus. Ya, kenapa kita harus hidup kudus adalah karena Tuhan menciptakan kita dan memanggil kita untuk hidup kudus. Kita diciptakan serupa dan segambar untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Kalau kita diciptakan serupa dan segambar, Tuhan adalah kudus, berarti kita pun harus hidup menurut gambaran Tuhan, itu Tuhan yang kudus ya. Kita juga harus hidup kudus, menjaga hidup ini kudus ya. Dan kita diciptakan dengan kudus untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita mau sama-sama belajar dari kegagalan dari tokoh-tokoh di Alkitab ya. Pertama dari Adam dan Hawa. Saat itu Hawa melihat kan ya buah terlarang yang Tuhan larang untuk makan. Tapi saat itu Hawa melihat buah itu, rasanya kelihatannya enak atau mungkin kelihatannya menggoda gitu ya. Dan saat itu ketika melihat itu langsung turun ke hati. Dari hati itu ada keinginan untuk pengen makan itu. Terus muncullah tindakan, dimakanlah buah itu ya. Ketika udah dimakan, akhirnya Hawa nawarin ke Adam kan. Terus ketika mereka sama-sama matanya udah terbuka, mereka sembunyi. Terus kita belajar lagi dari tokoh lainnya yang mengalami kegagalan dalam kekudusan, yaitu Akan. Nah, Akan itu saat itu kan bangsa Israel habis merobohkan tembok Yeriko kan ya. Nah, habis itu Tuhan bilang ada beberapa barang atau harta yang dikhususkan gak boleh diambil. Nah, itu akan melihat harta itu dan dia timbul keinginan, tergiur sama harta-harta yang indah itu. Akhirnya dia bertindak, dia mengambil harta itu, disembunyikannya. Dan ketika udah disembunyikan, ya udah dia diem aja, nggak mau ngaku. Ya, kita belajar dari kegagalan tokoh-tokoh ini ya. Kita lihat bahwa kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa gagal dalam kekudusan. Kenapa awalnya? Ya karena mata terus turun ke hati. Dari hati ya, keinginan itu akan muncul tindakan. Dan ketika kita udah melakukan hal itu, kita pasti bakal sembunyi-sembunyi, merasa malu atau mungkin sembunyi-sembunyi supaya gak ketahuan orang. Contohnya aja nih, kita ngelihat teman kita atau mungkin kita ngelihat lah ya film porno. Nah, akhirnya kita pun ada keinginan untuk mungkin melakukan masturbasi atau mungkin melihat film porno itu lagi. Akhirnya kan muncul tuh tindakan, kita ngelakuin hal itu lagi. Dan kalau udah ngelakuin kan kita pasti ngelakuinnya diam-diam ya, sembunyi, gak mungkin kita nonton di depan umum. Terus atau mungkin kita ngelihat teman kita ngerokok, kayaknya asik tuh nyebat. Habis itu kita karena ngelihat, kita pun ingin melakukannya, kita bertindak. Dan kalau udah bertindak, kita pasti sembunyi-sembunyi dari orang tua kan. Kalau kita merokok, beli rokoknya pun pasti sembunyi-sembunyi. Nah, kita harus belajar ya dari kegagalan ini. Yang paling harus kita jaga itu adalah mata ya. Karena dari mata, dari apa yang kita lihat mungkin terlihat indah, itu tuh bisa muncul keinginan agar kita melakukan dosa itu. Jadi kita harus belajar bersama-sama dari kegagalan ini untuk menjaga mata kita dan hati kita. Nah, selanjutnya kita mau lihat dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ketika teman-teman kalian gagal, jatuh dalam dosa, tidak bisa menjaga kekudusan, Tuhan ingin agar kita segera bertobat. Tuhan ingin agar kita mengaku dosa kita. Jadi ketika kita udah terlanjur jatuh, akuilah dosa pada Tuhan, minta ampun pada Tuhan, dan langsung bertobat.
Ya namanya bertobat itu gak diulangi lagi ya. Sama kalau misalnya kalian pernah jatuh ke suatu lubang, misalnya pergi di jalan itu banyak jalan rusak, ya kalian pasti besoknya gak akan mau melewati jalan itu lagi kan, gak mau melewati jalan yang berlubang. Kalau ada jalan berlubang pasti dilewati kan ya. Ya sama, ketika kita udah jatuh dalam dosa, jangan jatuh ke lubang yang sama lagi. Ketika kita udah mengaku dosa pada Tuhan dan minta ampun pada Tuhan, ya udah langsung kita cari jalan lain, jangan lagi jatuh ke lubang dosa yang sama. Cara menjaga hidup tetap kudus. Mungkin susah ya kita untuk melewati lubang-lubang itu, pasti banyak gitu ya godaan-godaan di sekitar kita. Tapi ada nih caranya untuk menjaga hidup tetap kudus. Pertama adalah kita berdoa, minta pada Tuhan, minta Tuhan mematikan kedagingan dalam hidup kita. Dari Roma 12 ayat 1-2, Tuhan ingin agar kita bisa hidup sesuai rohnya, bukan hidup sesuai kedagingan. Dan caranya gimana agar kita bisa tetap hidup sesuai roh Tuhan? Ya kita harus baca firman Tuhan. Mungkin di waktu-waktu senggang itu paling besar ya godaannya. Wah lagi senggang ngapa-ngapain, bosen nih, mungkin kita bisa ngelakuin dosa gitu kan ya jadinya. Yaitu ketika ada waktu senggang itu jangan berikan celah ya, tapi celah itu kita gunakan untuk membaca firman Tuhan. Isilah hidup kalian, isilah waktu kosong kalian dengan membaca firman Tuhan. Mungkin rasanya awalnya berat, tapi ketika kita minta tolong Tuhan, minta diberikan kekuatan, kita pasti bisa melewati hal itu. Lalu kita harus mencari dukungan. Jadi kita harus hidup dalam pergaulan yang benar ya, seperti 1 Korintus 5 ayat 9-11. Nah itu nanti teman-teman boleh baca sendiri. Nah hidup dalam pergaulan yang benar, ketika kita punya teman-teman yang mendukung kita, bisa saling mendoakan kita, bisa saling membantu kita dalam membaca firman Tuhan, kita akan lebih semangat dan saling mengingatkan agar tidak lagi jatuh ke dalam dosa yang sama. Yang terakhir adalah milikilah prinsip hidup yang benar sesuai firman Tuhan. Jadi kita udah baca firman Tuhan, kita udah tahu yang Tuhan kehendaki itu apa. Jadi prinsip itulah yang dipegang. Jadi kita bisa belajar ya bersama-sama bagaimana cara agar kita bisa menjaga hidup kita tetap kudus di dalam Tuhan. Sebagai penutup, ada sebuah perkataan, jangan menjadikan dunia yang terus berubah dan merosot sebagai standar hidupmu, tetapi jadikanlah firman Tuhan sebagai satu-satunya standar hidup kalian dan tetaplah hidup kudus di dalam Tuhan. Sekian untuk hari ini, sampai berjumpa di podcast persekutuan siswa berikutnya. God bless you.